panen dapat dilakukan dengan beberapa proses. Di antaranya ada pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Penanganan pasca panen ini dimaksudkan untuk beberapa hal, di antaranya mencegah terjadinya reaksi kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah adanya kontaminasi benda-benda asing, serta mencegah atau meminimalisir adanya kerusakan yang terjadi secara fisik. Kemudian, adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah salah satunya dengan penambahan atau penggunaan senyawa-senyawa kimia tertentu. Satu di antaranya yakni sulfur dioksida. Sulfur dioksida ini sendiri merupakan gas yang tidak berwarna, dapat larut dalam air, serta bersifat asam dan bersifat desinfektan. Penggunaan senyawa sulfur dioksida ini sendiri umumnya dilakukan dengan cara pengasapan, di mana sulfur dioksida ini dapat mencegah terjadinya reaksi pencoklatan serta dapat mencegah terjadinya atau pertumbuhan mikroorganisme pada produk hasil pertanian, terutama pada sayuran dan buah. Dengan demikian, penggunaan senyawa sulfur dioksida ini dapat memperpanjang masa simpan atau umur simpan dari produk hasil pertanian, terutama pada sayur dan buah. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dari sulfur dioksida. Sulfur dioksida merupakan gas tak berwarna dengan aroma yang menyengat dan bersifat iritatif. Sulfur dioksida apabila pada tekanan rendah dapat berubah menjadi cair dan mudah larut terhadap air. Secara alamiah, sulfur dioksida akan dilepaskan pada keadaan terjadinya peletusan gunung vulkanik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari penambahan sulfur dioksida. Sulfur dioksida ketika ditambahkan pada badan sayur dengan konsentrasi tertentu akan mengakibatkan terjadinya penyerapan air pada badan sayur, sehingga kelembapan pada badan sayur dapat dikendalikan. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa kelembapan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pembusukan pada badan sayur, karena pada badan sayur ditumbuhi oleh mikroorganisme. Nah, dengan adanya penambahan sulfur dioksida akan memperpanjang masa simpan pada badan sayur. Penggunaan sulfur dioksida pada produk pasca panen bertujuan untuk mengawetkan atau sebagai senyawa antimikroba, serta untuk mencegah terjadinya browning pada produk pangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perendaman. Selama proses perendaman tersebut, sulfur dioksida akan berikatan dengan oksigen, namun tidak berikatan secara langsung, tetapi dengan berikatan dengan oksigen yang telah mengalami reduksi. Terikatnya atau pelepasan oksigen tersebut menyebabkan terjadinya penyerapan air, sehingga kelembapan dapat dikendalikan dan pertumbuhan mikroba dapat dicegah. Sulfur dioksida yang memiliki pH asam berfungsi untuk menurunkan kadar asam pada buah dan sayur hingga di bawah pH optimum enzim, sehingga dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi atau mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif sehingga reaksi browning tidak terbentuk. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme SO2 fumigation. Adapun tahap-tahap mekanisme SO2 fumigation. Yang pertama yaitu penyemprotan. Bahan pangan yang akan kita gunakan disemprot dengan cairan SO2. Yang kedua yaitu reduksi O2. Selama 2-3 jam setelah penyemprotan, oksigen akan mengalami reduksi. Yang ketiga yaitu penghambatan aldehid. Aldehid yang terdapat dalam buah mengalami penghambatan karena reduksi oksigen. Yang keempat, peroksidasi. Terbentuknya hidrogen peroksidasi dan quinone. Yang kelima, polifenol inaktif. Hidrogen peroksidasi dan quinone menghambat pembentukan polifenol.
Baik, setelah kita mengetahui beberapa mekanisme sulfur dioksida pada bahan pangan, sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh pemanfaatan sulfur dioksida pada bahan pangan. Saya di sini mengambil contoh pada pengawetan buah anggur. Pengawetan pada buah anggur sudah banyak dilakukan di industri pangan, khususnya di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara yang ada di Eropa. Pengawetan pada buah anggur ini dilakukan dengan cara fumigasi atau penyemprotan. Sebelum melakukan fumigasi atau penyemprotan, hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, hasil panen dari buah anggur dimasukkan ke dalam sebuah wadah dan dimasukkan ke dalam sebuah gedung. Kemudian, sulfur dioksida cair dialirkan melalui sebuah pipa yang ada di dalam gedung dengan suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya, aliran udara di dalam gedung dipercepat selama 3 jam untuk mempercepat proses penyerapan sulfur dioksida ke dalam buah anggur. Kemudian, sulfur dioksida yang sudah terserap ke dalam buah anggur diukur kembali dosisnya menggunakan dosis meter. Dari proses ini, industri pangan dapat menghasilkan buah anggur yang memiliki umur simpan hingga 9-10 hari. Hal ini sudah dibuktikan melalui hasil penelitian dari Universitas California yang menunjukkan bahwa fumigasi dengan suhu 0 derajat Celcius dapat membunuh spora Miscellaneum botrytis pada buah anggur dan menghambat aktivitas polifenol oksidase pada buah anggur, serta menghambat peningkatan malonildehid pada buah anggur. Baik, saya akan menjelaskan salah satu contoh penanganan pasca panen menggunakan sulfur dioksida. Nah, buah yang digunakan yaitu buah lengkeng. Langkah-langkahnya yaitu buah dimasukkan ke dalam gudang tertutup, lalu dialirkan uap sulfur dioksida ke gudang selama 12-24 jam. Sulfur dioksida berperan mempertahankan daya simpan lengkeng karena dapat mematikan cendawan dan hama penyakit yang terbawa dari kebun. Nah, cendawan inilah yang dapat menyebabkan pembusukan pada lengkeng. Tanpa fumigasi, lengkeng dapat berubah warna dalam 3 hari menjadi gelap. Namun, dengan fumigasi, kulit lengkeng tidak berubah warna hingga 7 hari lamanya. Bahkan, mampu bertahan selama sebulan jika disimpan dalam lemari pendingin. Dosis sulfur dioksida disesuaikan dengan bobot lengkeng. Misalnya, dimasukkan 80 kg lengkeng, maka akan digunakan 490 gram sulfur dioksida. Nah, contoh ini berkaitan dengan hasil penelitian dari Pakistan Journal of Biological Science yang menunjukkan bahwa fumigasi dengan SO2 dan disimpan dalam suhu 2 derajat Celcius akan mencegah proses browning dengan cara menghambat aktivitas dari enzim polifenol oksidase.